Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama menerapkan dan menjalankan serta mengadakan kelanjutan poin-poin yang perlu kami sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya 4 tahun sebagai Kabak Kesra di Kota Kediri. Saya lihat pengurus-pengurus masjid yang datang mengurus dan gantikanlah orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, para asatidz, para masyayikh di jajaran Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, GNPF MUI Bukit Tinggi Agama. Sama-sama kita hormati bapak-bapak, nyik-nyik kita, buya-buya kita, pengurus Masjid Jami' Tigo Balik, para ulama, para asatidz, para muballigh, para du'a yang tidak bisa kita sebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi ihtiram dan ta'zim kita kepada beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, remaja, anak-anak, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Gerakan Subuh Berjamaah GNPF MUI Bukit Tinggi Agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada subuh hari ini tanggal 24 Sya'ban 1438 Hijriah, Allah mempertemukan kita di Masjid Jami' Tigo Balik dalam rangkaian Gerakan Salat Subuh Berjamaah jilid ke-24. Mudah-mudahan
majelis kita, kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat senantiasa dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatu wa salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita berjuang, berikhtiar, berusaha terus menerus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini ambo diberi tugas yang sangat berat oleh para asatidz kita di GNPF MUI untuk mengisi taujih, tausiah, sebuah amanah yang luar biasa sebenarnya dari segi kesempatan amal, tetapi berat dalam hal amanah. Tetapi karena ini mudah-mudahan insya Allah menjadi peluang untuk berbagi kebaikan, untuk akan coba jalankan insya Allah semaksimal yang mampu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk terus memperbaiki. Sebelum kita masuk ke materi pengajian kita, Bapak Ibu, ambo ingin sampaikan dua hal. Sebelum kita masuk pada materi pengajian, tadi buat tanya ke panitia seperti biasa pengajian kita sampai sekitar jam 7 ya. Sampai sekitar jam 7 insya Allah, mudah-mudahan kita bisa bertahan. Kalaupun ada yang terpaksa harus meninggalkan majelis karena urusan yang memang harus ditunaikan, insya Allah kita maklumi dan kita doakan kebaikan untuk beliau insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa secara maksimal menuntaskan majelisnya sampai sekitar jam 7. Dua poin sebelum masuk ke materi adalah pertama, aku secara pribadi menyatakan dukungan yang sebesar-besarnya atas kegiatan sholat subuh jamaah ini, Bapak Ibu. Karena ini amal yang merupakan bahagian dari syiar dakwah. Ada sebagian di antara kita mungkin yang Bapak-bapak kenapa harus setiap pekan? Sekali sebulan saja lah misalnya gitu ya. Kalau beliau ya jangankan sekali sepakan, kalau bisa sekali tiap hari bahkan 5 waktu. Jadi kalau saja untuk menggerakkan kaum muslimin sholat berjamaah ke masjid dibutuhkan kepanitiaan khusus seperti yang dilakukan oleh para mujahid dakwah kita yang mengelola kegiatan ini, sehingga setiap sholat berjamaah 5 waktu kita seramai ini, bahkan lebih ramai lagi, maka mungkin akan kita lakukan kalau saja kita mampu untuk itu. Jadi mudah-mudahan nanti tadi disampaikan Ustaz Rifki ya, nanti tanggal 2 Juli insya Allah mudah-mudahan itu akan dimulai seri yang dengan itu berlangsung juga setiap pekan lagi, setiap pekan, bukan setiap minggu ya Bapak. Mau ingin sarankan jangan gunakan kata minggu tapi gunakan kata pekan. Minggu pun tak bahasa dari mana gitu ya. Jadi kalau memang bisa setiap pekan, kenapa tidak? Kalau bisa tiap hari bahkan sebenarnya. Dan seperti sampaikan tadi, harapan kita sesungguhnya tentu bukan hanya di satu masjid, tetapi di semua masjid mushola, di setiap penjuru negeri. Ya. Ada orang-orang yang berjuang untuk mengajak saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya memenuhi panggilan Rasul. Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Dan salat subuh, khusus salat subuh dan isya kata Rasul, in aqbala salatin 'ala al-munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Qala Rasul, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Karena itu memang dibutuhkan effort, special effort, usaha yang lebih memang. Karena ada tantangan yang lebih spesial juga disediakan oleh syaitan untuk menghalangi kita melakukan amal yang istimewa ini. Jadi Ambo sangat mendukung sekali meskipun dengan segala keterbatasan dukungan ya. Tetapi mudah-mudahan Bapak-bapak para asatidz di GNPF MUI di Tinggi Agam
bisa terus melanjutkan kegiatan ini. Syukur-syukur nanti pada Idul Fitri itu mudah-mudahan di beberapa masjid sekaligus, mudah-mudahan di 3-4 masjid. Beberapa waktu lalu sudah di 2 masjid ya, mungkin ada pertimbangan tertentu sehingga kembali ke 1 masjid. Mudah-mudahan nanti bisa 3-4 masjid, 5 masjid, 10 masjid, kalau ke 3 sampai 10 masjid, nanti dengan agam sampai 100-an masjid kita garap sama-sama misalnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir subuh hari ini bukan hanya akan menjadi penikmat salat subuh jamaah, tetapi nanti juga akan menjadi pejuang salat subuh berjamaah. Jadi silakan nanti mendaftar ke GMPM MUI, bagaimana caranya? Kita sama-sama mungkin nanti berbagi zona dan seterusnya, atau minimal berbagi pelajaran atau berkonsultasi. Ustaz, Pak Agus Channel kami akan gerakkan. Dan di beberapa masjid alhamdulillah sudah mulai ada di beberapa masjid dan musola tertentu yang alhamdulillah juga sudah dimulai, walaupun mungkin frekuensinya tidak setiap pekan ya, setiap bulan mungkin setiap bulan. Alhamdulillah sudah dimulai, mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, hari-hari ini maksudnya, sebagian orang mungkin mulai mengendor memori ingatannya tentang makna dari gerakan subuh berjamaah. Kita tidak boleh lupa bahwa subuh berjamaah ini spiritnya adalah spirit 212. 212 itu adalah aksi perjuangan umat untuk mengingatkan penguasa agar menegakkan hukum dan keadilan. Dan hari ini proses itu belum selesai, ya, Pak Ibu. Ahok banding, ya. Mohon maaf kalau ada kurang setuju kalau kita bahas ini. Aku ingin katakan karena di sebagian tempat ketika aku sebut kata Ahok ada yang mendacet gitu. Mungkin gitu ya. Kita maklum lah. Mungkin kita kapalun dan seminta ya. Pikiran bisa macam-macam. Tetapi aku ingin katakan bahwa kita tidak boleh lupa itu. Ahok dengan tim hukumnya, kuasa hukumnya banding, dan kita tidak tahu skenario apa yang sedang dipersiapkan di banding nanti. Maka karena itu Bapak Ibu, mari tetap sediakan waktu untuk berdoa secara khusus, bukan disisipkan, tapi doa secara khusus. Ya Allah, beri petunjuk kepada saudara-saudara kami para hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta, supaya mereka mendengarkan suara hati nuraninya dan juga tunjuki mereka ya Allah, agar mereka menegakkan hukum dan keadilan dengan sesungguh-sungguhnya. Sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu nanti akan ada terobosan hukum. Kalau di pengadilan tingkat pertama hukumannya 2 tahun, mudah-mudahan nanti menjadi 5 tahun. Boleh jadi sampai hukuman mati. Kalau Allah berkehendak. Allah itu muqallibul qulub. Allah membolak-balikkan hati. Kalau Allah berkehendak menunjukkan kepada mereka yang di pundaknya sedang dititipi amanah untuk menegakkan hukum, kenapa tidak? Terlalu mudah bagi Allah. Tinggal Allah akan lihat kaum muslimin usahanya apa. Nah, untuk menuju 9 Mei ya. Menuju 9 Mei untuk menunggu vonis setelah akrobat hukum yang luar biasa oleh jaksa ya. Baik, maaf kita harus katakan ketika jaksa penuntut umum hanya menuntut dengan 1 tahun penjara, 2 tahun masa percobaan yang artinya Ahok bebas, itu luar biasa pengkhianatan hukum yang sangat memalukan dan memilukan. Setelah dari awal untuk kayu banana, dari awal seperti Yuwana membela umat, menghadirkan sekian puluh saksi dari ulama, para habaib dan sebagainya. Tetapi pas di ujungnya tuntutannya rupanya tidak sesuai dengan dakwaannya, dan meskipun awak lah jago-jago jo, karena kita sudah tahu siapa orang-orang itu. Dan sekali lagi perjuangan belum selesai. Karena itu kita, Bapak Ibu, selain tugas-tugas dakwah yang lain, yang khusus mengawal proses hukum di samping ustaz-ustaz juga kawan-kawan kita yang di GMPF atau tim hukum GMPF MUI pusat tetap bekerja insyaallah. Anak kita tetap bantu doa. Kalau pernyataan Ustaz Bastian Nasir dan Ustaz Zaitun Rasmi, aksi massa selesai dengan aksi 55 ya. Nah, tapi kita tidak tahu kan, segala sesuatu masih mungkin berubah. Kalau kita lihat ada lagi demonstrasi pengkhianatan misalnya, atau demonstrasi macam-macam oleh orang-orang yang merasa berkuasa. Tentu umat tidak akan tinggal diam.
Kita mudah-mudahan tidak tinggal. Jadi minimal doa dulu, minimal doa. Tetapi itu pun juga sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa. Rasul katakan doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Nah, yang agak mengkhawatirkan kalau bebas, bisa saja dia putus bebas. Karena itu harapan kuasa hukumnya Ahok kan. Dia putus bebas. Dia bukan menista agama, juga tidak menista golongan sebagai itu pernyataan yang tidak ada buktinya, tidak ada reaksi macam-macam dan sebagainya. Kan alasan mereka sudah sampai datang. Kalau diputus bebas, secara formal langkah hukum sejauh yang boleh ketahui adanya data Samiat yang nanti mungkin saya akan penjelasan. Sejauh yang boleh tahu selesai, tidak ada lagi proses hukum karena baik jaksa maupun kuasa hukum sama-sama berada di garis yang kita tahu posisinya. Tentu itu mana mereka inginkan. Nah, posisi umat sangat lemah sesungguhnya. Itulah kenapa umat dan para ulama memang merespon dengan cara yang extraordinary, luar biasa, karena secara hukum posisi kita sangat lemah. Nah, itulah kenapa harus ada massive pressure, tekanan masif sampai 7,3 juta orang harus datang ke Jakarta, karena memang secara formal hukum umat tidak punya posisi dalam lembaga yang ada. Alhamdulillah Allah dengar, Allah saksikan, Allah berikan balasan dari usaha yang dilakukan itu. Tetapi sekali lagi, the struggle doesn't end yet. Perjuangan terus selesai. Maka meskipun sebenarnya perjuangan tidak pernah selesai, tetapi jangan sampai kita lupa. Mari tetap kita pertahankan spirit itu minimal dengan doa. Baik, Allah alam shawab. Kita akan masuk. Selanjutnya mau ingin dalam pengajian seperti ini kita ada sesi diskusi, tetapi karena waktu 1 jam ke depan sebenarnya terbatas ya. Maka sudah diskusinya nanti mungkin secara kalau ada Bapak Ibu berkenan ingin berdiskusi tentang hal-hal terkait dengan urusan dakwah dan sebagainya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di forum di luar majelis ini. Meskipun ya guru-guru kita ustaz kita sudah banyak, ada Ustaz Sondang, ada Ustaz yang lain yang berkenan hadir pada pagi hari ini, kepada beliau lebih layak kita bertanya, tetapi saling berbagi insyaallah. Jadi Bapak Ibu sebenarnya di majelis seperti ini cenderung lebih suka kalau ada mudzakarah, ada muhawarah, ada munaqashah, ada diskusi. Tetapi mungkin karena situasi kita waktunya cukup terbatas ya, maka nanti mungkin di luar forum saja kalau ada yang bisa kita diskusikan. Dan tadi ada lembaga muasobat mungkin sudah sampai ke tangan Bapak Ibu, di bawahnya ada nomor HP yang kita bisa diskusi juga lewat SMS, WA, atau telepon dan sebagainya. Baik, tema kita pada pagi hari ini Bapak Ibu adalah nahnu qaumun amaliyun. Ya, tema pengajian kita adalah nahnu qaumun amaliyun. Ini adalah potongan dari judul sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna dalam Majmu'at Ar-Rasail. Cuman kalau dalam risalah itu beliau tambah di depannya hal nahnu qaumun amaliyun. Itu kalau dalam risalah aslinya yang ditulis oleh Mas Mana, apakah kita ini para aktivis atau tidak? Itu judul risalah beliau. Kalau dalam kesempatan ini saya hilangkan hal kalau itu merupakan kalimat pertanyaan yang sebenarnya bersifat introspektif, evaluatif. Nah, kalau nahnu qaumun amaliyun ini statement, ini pernyataan sekaligus ajakan. Kita ini mudah-mudahan adalah orang-orang yang memang mendeklarasikan diri sebagai al-amaliyun, para aktivis, para pencinta amal. Bukan nazariyun, apalagi jadaliyun. Nazariyun itu orang yang hanya suka berteori, nazariyun. Kalau jadaliyun, kita jadal artinya orang yang hanya suka berdebat. Kalau untuk berdebat itu semangat sekali. Tetapi untuk beramal hanya banyak alasan. Ada long list of reasons, ada banyak alasan kalau lah kan diajak karena itu.
Tapi kalau untuk berdebat, hanya kita bukan nazariyun, juga bukan jadaliyun. Kita bukan orang yang hanya suka berteori, apalagi suka berdebat. Na'udzubillah. Kita adalah insyaallah mudah-mudahan menjadi qaumun amaliyun, kaum yang suka beramal. Detak jantungnya, detak nadinya, tarikan nafasnya adalah nafas pergerakan. Mari kita lihat apa yang Quran katakan, apa yang Allah wahyukan kepada kita untuk kemudian cukup confident, cukup percaya diri kita katakan bahwa kita adalah kaum pekerja, kaum pencinta amal. Dalam surah At-Taubah ayat 105, Bapak Ibu, Allah SWT berfirman. Sebelum kita baca, mohon izin nama minum ya, Bapak Ibu ya. Sebelum kita bacakan ayat, mumpung tadi yang mau minum, Bapak Ibu, kamu ingin sisipkan sesuatu terkait dengan adab minum yang bagi sebagian orang dianggap sepele. Masih cukup banyak nampak di masyarakat itu Bapak Ibu, orang yang lupa bahwa Rasulullah SAW sangat keras mengatakan larangan minum dengan tangan kiri. Mudah-mudahan hadisnya Bapak Ibu hafal. Hadis sahih muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Apa kata Rasul? La ya'kulanna ahadukum bishimali wa la yashrabanna biha fa inna asy-syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu biha. Jangan sekali-kali kamu makan dengan tangan kiri, jangan sekali-kali minum dengan tangan kiri, fa inna asy-syaitan, karena sungguh syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, tangan kidal. Oh ya kan Bapak Ibu, sebagian yang terbegitu, meskipun kadang-kadang kalau mengaji nampaknya dia rajin, ya di berbagai majelis dia yang nampak. Tetapi kalau pas minum tangan kanan tidak ngapa-ngapain, tidak apa-apa, cuma pas kami minum tangan kiri. Tangan kanan tidak apa-apa, pas kami minum tangan kiri. Mungkin belum tahu, mungkin juga memang belum tahu, mungkin pernah cadangan tetapi itu paling-paling cuma sekedar sunnah kalau ada ibadah kiri. Mungkin begitu pandang. Maka kita katakan dari mimbar ini itu tidak benar. Rasulullah sangat keras. Meskipun kalau kita bawa ke ranah fikih, memang ada sebagian ulama mengatakan itu hanya makruh. Kalau kita bawa ke ranah fikih ada yang mengatakan itu makruh. Tetapi kalau kita simak nas hadis sangat keras. Karena Rasul membandingkan dari syaitan, dan tentu tidak seorang pun orang yang mengaku beriman mau disandingkan perilakunya dengan perilaku syaitan. Ya, jadi mudah-mudahan itu bisa diperhatikan bagi kita. Dan tolong ajarkan anak-anak karena mungkin sebagian di antara kawan-kawan kita yang masih suka minum tangan kiri, dia sebab di rumah memang tidak diingatkan oleh orang tuanya dari dulu enggak minum dengan tangan makanan tangan kanan. Dan itu memang susah. Maaf kalau boleh baca itu anak hamba sendiri sudah berkali-kali jangan tangan kiri tangan kanan makannya tangan kanan minum namanya anak memang. Dalam teori psikologi kita tahu anak sampai umur 18 tahun itu belum memiliki kematangan emosional, juga belum memiliki kematangan sikap. Tapi harus diingatkan terus. Dan tidak masalah, yang penting kita terus berusaha. Mungkin itu yang terjadi di sebagian kawan-kawan kita. Mungkin memang dulu lupa orang kayaknya mengingatkan, mengajarkan sehingga susah membayar. Kita baca firman Allah surah At-Taubah ayat 105. Apa kata Allah? Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, wa qul ya'malu. Qul, wahai Muhammad, katakan kepada manusia, katakan kepada orang-orang beriman, i'mal, beramallah. I'mal. Wa qul ya'mal, beramallah. Allah perintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan kepada umat beliau, kepada kaum muslimin, kepada kita dan kepada siapapun sampai akhir zaman, kaidah ini berlaku. I'mal, beramallah. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan Allah, Rasulnya serta orang-orang beriman akan selalu melihat amalmu.
ghaib wa syahad, yang maha mengetahui yang ghaib maupun yang nyata. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan pada saat itu kamu semua akan diberitahu tentang apa yang dulu kamu lakukan semasa hidup. Ini salah satu dalil tentang betapa Allah wajibkan kita, perintahkan kita menjadi orang-orang yang amaliyun. Jadi bukan sekedar amilun, ya. Kalau amilun itu isim fa'il, dikata amila ya'malu. Amila ya'malu, beramal. Amil, orang yang beramal. Imam Hasan Al-Banna mengajarkan ternyata bukan sekedar al-amilun, tetapi seharusnya dan sebagai cita-cita kita mestinya menjadi amaliyun, orang yang mencintai amal. Mencintai amal. Dalam surah Al-Mulk juga sangat kita hafal ayat Allah katakan, Allah itu adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang ahsanu amala, yang amalnya terbaik. Oke. Satu poin mudah-mudahan kita tangkap, bahwa orang-orang beriman itu inherent menyatu dengan keimanannya amal. Maka dalam banyak ayat berulang kali Allah sandingkan amal dengan iman. Amanu wa 'amilus shalihat, amanu wa 'amilus shalihat, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah amal seperti apa? Ayyu amalin, amal seperti apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman? Karena boleh jadi ada di antara kita yang mengaku sudah beramal, tetapi ternyata amal itu bukanlah amal yang dikehendaki, atau amal itu sebenarnya masih jauh dari yang seharusnya dilakukan. Allah lah mana suruh amal, tetapi rupanya yang diamalkan itu, yang dilakukan itu masih jauh dari standar yang Allah kehendaki. Nah, maka menarik sekali karena Imam Hasan Al-Banna kemudian menurunkan makna amal itu ke 7 maratib, 7 tahapan amal. Nah, lebih lanjutnya Bapak Ibu sarankan membaca kitab Majmu'atul Rasail, kumpulan risalah dakwah Imam Hasan Al-Banna, dan ada syarahnya banyak versinya. Ada satu syarah yang ditulis oleh Imam Muhammad Abdullah Khatib, ya, di Murajaah oleh Syekh Mustafa Mashhur. Di situ ada uraian yang panjang, ada juga uraian kontemporernya oleh Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz dalam kitab At-Taghyir ala Minhaj an-Nubuwah. Silakan rujuk nanti secara lebih komprehensif di situ. Tetapi ringkasannya kita bahas ada 7 maratib amal. Maratibul amal. Ketika seseorang sadar bahwa kehidupan ini adalah persandingan antara iman dan amal, maka tingkatan amal itu minimal 7. Yang pertama, amal dalam frame islahun nafsi, amal dalam konteks memperbaiki diri. Nah, itu awal. Bahwa awal amal seorang mukmin adalah ikhtiarnya untuk memperbaiki diri. Kita tidak memulai amal kita dengan melihat orang lain, menyorot orang lain, mempotret orang lain, apalagi memvonis orang lain. Tidak. Tugas awal kita, awal tetapi bukan satu-satunya. Awal dan akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya adalah islahun nafsi, amal dalam konteks memperbaiki diri. Uraiannya, tadi yang di kertas tadi. Uraian dari islahun nafsi itu adalah al-muwasafat, 10 muwasafat. Seorang memperbaiki diri itu juga harus tahu kerangkanya kemana. Diuraikan dari mana? Pertama, kerangka bekerja, beramal untuk memastikan bahwa akidahnya benar. Dia memiliki salimul akidah. Seorang mukmin itu harus pastikan bahwa fondasi dasar dirinya adalah akidah yang benar. Al-aqidatus salimah, akidah yang lurus, akidah yang betul-betul dibangun atas kalimatut tauhid, dibangun atas kalimatut syahadatain. Orang-orang yang beramal kemana-mana tetapi lupa dengan akidahnya, nah ini orang yang merugi, bahkan boleh jadi sebenarnya semua amalnya sia-sia. Sholat berjamaah rajin, sholat tahajud bahkan tiap malam, puasa Senin Kamis, tetapi kadukun pejo, picayo ka cincin iyo nak kamu nikah, aku antar dulu khutbah pun salam nikah, aku calang kuat
kemudian kabalik masalah hari juga pada cucu anak bagantungan juga jimat dan sebagainya. Nah mudah-mudahan masih sekolah percaya ke zodiak, amalan bintang dan seterusnya. Maka kalau seperti itu amalnya rugi sekali. Dia mungkin berada sudah beramal tetapi dibangun di atas dasar yang rapuh karena dia tidak memiliki akidah salimah. Maka dalam konteks islahun nafsi, amal memperbaiki diri dia harus mulai dengan memastikan bahwa akidahnya salimah, akidahnya bersih dari segala syirik. Maka kajian tentang syirik mudah-mudahan sudah dibahas oleh Ustaz kita. Ustaz Sultan sering membahas itu dalam majelis beliau. Silakan buka lagi kajian-kajian tentang akidah dengan segala turunannya. Banyak yang antara kita belum duduk bahas ini. Tentang anwa'u syirik misalnya, tentang pembagian syirik dengan segala bentuknya, tentang resikonya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, luar biasa. Itu harus kita ilmui. Allah mengingatkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam dalam surah Muhammad itu maknanya bukan sekedar ketahuilah, tapi ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah selain Allah, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Maka kalimat tauhid itu harus diilmui, bukan sekedar tahu bahwa la ilaha illallah, ini tidak ada Tuhan selain Allah, selesai. Oh, itu terlalu minimalis. Ada sebuah kitab sangat bagus ditulis oleh Fadilatul Syekh Sa'id Hawa, judulnya Al-Islam, kitab Islam. Beliau di situ tulis ada 20 penyebab seseorang batal syahadatnya. Ya, ada 20 hal yang menyebabkan seseorang batal syahadatnya. Banyak mengaku merasa masih bersyahadat, tetapi tanpa dia sadar makna syahadatnya dah hilang, alapin. Nah, itu kajian yang lain. Silakan rujuk ke kitab Al-Islam karya Syekh Sa'id Hawa. Hal-hal yang membatalkan syahadat. Silakan di search di Google hal-hal yang membatalkan syahadat, tulis Sa'id Hawa, insyaallah muncul. Nah ini islahun nafsi, memperbaiki diri. Pertama dasarnya adalah targetnya adalah salimul aqidah. Yang kedua sahihul ibadah, ibadahnya harus benar. Ibadah harus benar itu kaidahnya apa? Niatnya harus karena Allah, caranya harus sesuai dengan sunnah. Amal ibadah kita hanya akan diterima kalau niatnya karena Allah, caranya sesuai sunnah. Itu kaidah dasar. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang dikenal dengan sebutan Nasirus Sunnah, ya. Syafi'i itu disebut sebagai sang pembela sunnah. Walaupun kadang-kadang kita umat belakangan itu sering salah kaprah, ya. Seakan-akan banyak amal-amal yang bernuansa, maaf ini kata sensitif, ya, kata sensitif, tetapi bukan berarti kata ini lalu harus kita hindari, harus kita kaji, tetapi dengan cara yang tentu arif, ya, arif, santun, bijaksana, penuh ilmu, hikmah. Bid'ah itu bro, ini bukan hal yang jangan mentang-mentang ada di antara sahabat-sahabat kita yang agak cepat menfonis orang lain melakukan itu lalu kemudian kita menjadi tidak mau mengkajinya. Tidak, ya. Ada memang di antara sahabat-sahabat kita sebenarnya ghirah mereka luar biasa, tetapi mungkin caranya agak berbeda dari cara sebagian kita. Tetapi jangan lupa bahwa ini adalah salah satu mustalah, salah satu istilah penting dalam syariat yang tidak boleh kita tidak memiliki ilmu tentang itu. Maka amal ibadah itu harus dipastikan dia ikhlas karena Allah dan caranya sesuai dengan sunnah. Harus dipastikan tidak ada satupun amal kita yang disusupi oleh hal-hal yang adalah bid'ah. Nah, ini membutuhkan ilmu. Ada hal-hal yang di situ butuh pengkajian lebih dalam karena ada khilafiyah yang banyak. Ya. Tetapi jangan juga kemudian dipukul rata. Oh, itu kan khilafiyah padahal kita unit punya ilmu tentang itu atau tidak. Jadi harus didudukkan. Dan ini insya Allah spirit yang disebarkan oleh gerakan subuh berjamaah. Ambo tadi tidak ikut sholat tahajud berjamaah di sini memang karena satu dan lain hal, baru pulang tadi malam sudah jam 2 balik itu pertemuan dengan para dai kadi, kami rutin setiap malam Ahad. Jadi bawa menyengaja karena kondisi kesehatan dan setelah ini harus ke Padang ada acara di pesantren Hamka. Jadi tidak ikut, mohon maaf tidak kepada Ustaz panitia tadi tidak ikut sholat tahajud berjamaah ya. Ketika hujan turun sekitar jam membuat terjaga sekitar jam 3, terus sudah cukup lebat hujan. Lalu kira kau mungkin akan sangat sedikit yang hadir.
tetapi subhanallah tidak tiba-tiba tiba-tiba untuk masih tetap panjang nanti sampai di situ, yang kita masalah akhir pagi di situ, dan ketika masuk masjid, alhamdulillah ternyata masih penuh masjidnya. Meskipun dibanding yang sebelum-sebelumnya mungkin memang berkurang, itu biasa. Tetapi jumlah yang hadir yang sekitar 1 juta kurang ya. 1 juta kurang. Ini luar biasa. Nah, keluar biasanya mudah-mudahan terintegrasi dengan syakhsiyah kepribadian Bapak Ibu. Di antaranya adalah apa? Hubbul ilm wa ta'allum. Mencintai ilmu dan suka belajar. Kenapa Bapak Ibu bertahan mengikuti pengajian ini? Kenapa setelah sholat tidak langsung setelah sholat subuh pulang lagi? Dikatakan mungkin namanya subuh berjamaah kan subuh jamaah selesai. Kenapa masih bertahan mendengarkan pengajian? Saya yakin insya Allah mudah-mudahan di antara motivasi yang ada adalah karena ingin mengulang-ulang ilmu, mungkin sebagainya menambah-nambah ilmu, mudah-mudahan. Nah, ini adalah dasar Bapak Ibu, dasar untuk tadi islahun nafsi dari perbaiki diri tadi. Ketika kita mencintai ilmu, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk memastikan bahwa apapun yang kita lakukan, apalagi al-ibadatul mahdhah, ibadah-ibadah khusus, sholat, itu harus kita pastikan kita tahu bagaimana perintah Rasul tentang ibadah itu. Harus kita pastikan bahwa kita memiliki ilmu tentang setiap amal itu. Jangan sampai Bapak Ibu amal lah sekian lasaran kok pengorbanan Bapak Ibu sampai orang masih lama lalu Bapak Ibu lah keluar dan untuk hadir dalam kegiatan ini, lalu lupa bahwa di antara spiritnya adalah al-ta'allum wa ta'lim. Al-ta'allum wa ta'lim. Ta'allum artinya belajar, ta'lim artinya mengajarkan. Ilmu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Tetapi awalnya dan dimulai dari dirinya dulu. Maka islahun nafsi, amal dalam rangka memperbaiki diri dengan target sahihul ibadah, ibadah yang benar, itu kuncinya ilmu. Maka Bapak Ibu, kamu sangat sarankan, mudah-mudahan di setiap rumah kita ada kitab fikih sholat. Kalau yang berbentuk ensiklopedia fikih, satu kitab yang mudah-mudahan tidak ditinggalkan adalah kitab Fiqhus Sunnah Sayyid Sabiq. Ya, meskipun ada sebagian ulama punya catatan dalam kitab itu, tetapi secara umum saya yang mengetahui kitab itu masih salah satu yang terbaik dalam mengkaji ibadah berdasarkan Quran, hadis dan aqwal ulama, ya. Perkataan para ulama. Atau kalau khusus untuk sholat, silakan baca kitab Sifatus Sholat Nabi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, atau kitab ensiklopedia fikih Syekh Wahab Az-Zuhaili, atau kitab-kitab ini. Ya. Jadi untuk memastikan bahwa amal kita amal yang dibangun atas dasar ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih beliau menulis judul satu bab dalam kitab beliau apa? Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Sebelum kita mengamalkan sesuatu, pastikan kita memiliki ilmu tentang itu. Amal salman kobo kerajokan apa dasarnya, ayatnya apa, hadisnya apa. Kalau kemudian tidak ada penjelasan rinci dalam ayat dan hadis, bagaimana penjelasan ulama secara detail dan jelas sehingga hilang keraguan kita tentang ini. Kalau masih ragu juga, itu yang kemudian Allah ajarkan dengan ayat fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau tidak tahu. Dari baca Quran, dari baca hadis, dari baca kitab fikih, alun paham juga, maka bertanyalah. Dan memang itu bahagian dari wasilatul ilm, wasilatul min wasail at-ta'allum adalah as-su'al ila ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau belum tahu. Maka Bapak Ibu minimal di antara di setiap HP gitu kok mudah-mudahan minimal ada satu nomor HP Ustaz. Minimal ya. Syukur-syukur beberapa. Sehingga kalau ada orang yang ragu amal kok Ustaz aku dasarnya kok dalam Quran dan hadis. Kalau tidak tahu kemudian bagaimana penjelasan ulama, bertanya kepada ulama selain membaca. Jangan hanya sekedar bertanya, membaca dulu. Dengan membaca, dengan kita punya tradisi iqra, baca sebagaimana perintah Allah, itu kemudian dilanjutkan dengan bertanya kepada para ulama, baik di dalam majelis-majelis ilmu maupun di luar majelis. Memperbaiki diri, pertama tadi salimul aqidah, targetnya akidahnya harus benar, kemudian sahihul ibadah.
segala bentuk syirik, ibadahnya harus bersih dari segala bid'ah. Sekali lagi mohon maaf, bid'ah ini kata yang sensitif memang, tetapi bukan berarti kemudian kita tinggalkan, harus dikaji itu. Ada memang yang terdapat khilafiyah di dalamnya, perbedaan ulama, tetapi ada yang memang betul-betul tidak ada ulama yang menjelaskan itu sebenarnya, tapi awak menganggap itu kan khilafiyah, padahal tak ulama mana yang kita anggap mengatakan itu, kita pun tidak tahu. Ya, oke. Yang ketiga tadi itu khuluq, memperbaiki diri dengan target supaya apa? Kita menjadi orang yang mulia akhlaknya. Rasul katakan dalam hadis, "Ma min syai'in aqallu fi mizan al-'abd yawm al-qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di hari kiamat nanti melebihi husnul khuluq, akhlak yang mulia. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, berasik-asik dengan ibadah, lalu kita anggap akhlak itu kan tambahan sih. Sholat rajin, tapi kalau senyum susah mana? Ya, bertanggung sesama muslim itu untuk sekadar senyum saja, mana? Ada Rasul katakan, "Tabassuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu kepada saudara adalah sedekah bagimu. La tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, kama qala Rasul. Jangan engkau remehkan amal sekecil apapun meskipun berusaha untuk mencerahkan wajah ketika bertemu dengan saudara. Kadang-kadang kan ini kita lupa. Karena mungkin itu merasa sudah hebat dalam hal ibadah-ibadah pribadi, untuk hal-hal yang bernuansa akhlak atau adat dan sebagainya kita abaikan. Padahal itu sebuah kesalahan fatal. Ya. Orang-orang kalau kita baca kajian falsafatut tasyri', ya, falsafah di balik syariat dan amal, semua amal itu selalu ada kaitannya dengan pembentukan akhlak pada diri seorang mukmin. Nah ini kajiannya tentu panjang dan sudah saya dibahas oleh yang lain. Nanti mudah-mudahan dilanjutkan oleh selesai kita yang lain. Memperbaiki diri targetnya adalah matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Yang keempat, seorang mukmin yang sejati, yang beramal memperbaiki diri harus menjadi orang yang muthaqqaful fikr, yang berwawasan, yang berilmu, yang mencintai ilmu dan suku hadir di majelis ilmu, suka membaca, suka menambah diferensi pengetahuannya dan seterusnya. Sehingga dia berwawasan luas, sehingga dia kemudian paham bahwa Islam itu adalah dinun syamil. Al-Islam wa nizamun syamil yatanawal madah al-hayati jami'an. Islam adalah sistem yang lengkap yang meliputi semua sisi kehidupan. Bapak Ibu, ya mohon maaf, bagaimanapun kita harus melakukan evaluasi. Ba'amanku sekitar 8 bulan yang lalu, 8-9 bulan yang lalu, umat Islam Indonesia seakan-akan sudah pasrah saja. Besok Jakarta akan kembali dipimpin oleh pemimpin kafir. Gitu. Saya tidak nampak dan akan bisa menandingi Ahok dalam hal popularitas dan elektabilitas. Gitu. Kenapa begitu? Karena banyak di antara kita mau dibodohi oleh orang-orang Barat, sehingga kemudian menganggap agama hanyalah urusan privat. Nah, itu yang merupakan bagian dari proses sekularisasi. Sekularisasi itu di antara targetnya apa? Membuat umat jauh dari urusan-urusan yang sebenarnya adalah urusan agama. Bagi seorang muslim tidak ada satupun urusan dalam kehidupan ini lepas dari urusan agama. Sedangkan masuk WC saja Rasul ajarkan adabnya, ada aturannya, ada doanya. Apalagi mengurusi negara, apalagi mengurusi orang banyak, pasti lebih lengkap lagi. Dan itulah yang kemudian misalnya ditulis oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Atau silakan buka kitab-kitab fiqh siyasah dan kitab-kitab ensiklopedia fikih dan seterusnya. Kita akan temukan betapa bertaburan ayat dalam Quran dan hadis tentang bagaimana seorang mukmin menjadi penguasa, bagaimana Islam ketika berada di level kekuasaan, bagaimana Rasul mencontohkan menjadi penguasa tertinggi umat, bukan hanya untuk urusan masjid dan ibadah, tetapi juga urusan pasar, urusan hukum, urusan sosial, urusan politik, ekonomi dan sebagainya. Nah, tetapi Dewa sebut tidak membuka diri untuk mengaji lagi tentang itu, maka awak hanya sibuk dengan urusan-urusan tertentu saja, lalu melupakan urusan-urusan lain yang sebenarnya adalah bahagian dari agama, dan seluruh sisi kehidupan kita adalah agama itu sendiri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah. Ya, maka saja awak jago lalu sampai lalu balik, bahkan lalu itu pun sendiri adalah ibadah dan semuanya ditundukkan kepada perintah Allah. Dan karena umat berhasil ditipu oleh orang-orang barat, ditipu oleh orang-orang kafir, maka kita tidak persiapkan orang-orang yang akan menjadi pemimpin itu. Akhirnya apa yang muncul? Orang-orang jahil, orang-orang kafir, orang-orang sombong yang lisan lidahnya tidak dijaga, yang kemudian memutarbalikkan fakta. Sangat sedih sekali melihat di masa-masa peralihan setelah Jokowi jadi presiden pun Ahok menjadi gubernur. Betapa ada orang-orang yang dianggap sebagai profesor, pakar politik, macam dan sebagainya, memutarbalikkan nilai. Apa gunanya santun kalau koruptor, katanya. Alhamdulillah. Kok bisa-bisanya orang-orang seperti ini tidak lagi mau mengenal kesantunan? Lalu siapa juga yang mengatakan bahwa orang-orang muslim itu koruptor? Justru mereka lah rajanya para koruptor itu. Kasus BLBI, ya, yang ribuan triliun uang negara mereka larikan tapi kamar begini cuti-cuti ya balik, entah apa maksudnya. Siapa yang berada di balik itu semua? Kalau bukan orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang aktor, orang sombong itu. Nah, kalau ada yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, yang sebagiannya adalah karena perangkap, sebagiannya adalah karena masalah administrasi dan sebagainya, blow up luar biasa, kemudian dia tempelkan, wah orang Islam kalau jadi pejabat korupsi, kalau di Quran saja dia korupsi macam-macam kan. Padahal apa yang sebenarnya terjadi di balik itu kan kita tidak sebenarnya paham. Media, kalau kita kan berkiblat ke televisi, siapa punya televisi? Hampir mereka semua sebagai pengendali, meskipun yang di luar nampak orang-orang awak sebagian adalah menjangkui perlu bahkan menjadi kan bahkan. Nah, muzaqqaful fikr, seorang mukmin sejati itu harus muzaqqaf. Dia harus berwawasan, dia harus berilmu, dia harus paham Quran dan Sunnah itu secara menyeluruh, tidak boleh hanya sebagian-sebagian saja. Ambo mengkaji Islam kau baik kau saja dulu. Kalau nanti tua ya, itu ulang itu terus ada. Kenapa sampai ada sebagian orang yang berbicara jangan bawa politik dalam bersaji? Justru dari dalam masjid umat harus dicerdaskan tentang bagaimana Quran dan Sunnah mengajarkan tentang adab dalam berpolitik, adab dalam mengatur kekuasaan, adab dalam mengelola kekuasaan dan seterusnya. Kalau tidak akan dibahas di sini, di mana akan dibahas? Tetapi kan itu dalam pola pikir itulah diracuni sedemikian lama, maka terjadilah apa yang terjadi. Sebagian yang lain mengatakan jangan bawa dulu pengajian ke politik. Politik itu kotor. Bukan politiknya yang kotor, politisinya sebahagian yang kotor. Politik itu netral. Rasulullah itu adalah maha guru politik. Rasulullah itu yang ada tempat kita bertanya dan berkiblat tentang bagaimana mengelola politik. Tetapi ketika umat menjauh dari itu, jadi dikendalikan oleh orang-orang yang kotor, dikendalikan oleh orang-orang yang memang bagi mereka ketika berpolitik tujuannya adalah nafsu untuk dirinya, kekuasaannya, kelompoknya dan sebagainya. Nah, kalau saja umat paham, maka akan digunakanlah politik itu untuk kemaslahatan umat. Itu dikatakan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Taimiyah ketika bicara tentang politik, beliau katakan apa? Politik itu untuk apa? Untuk menebarkan maslahah untuk dunia dan untuk akhirat, untuk menghadirkan kemaslahatan terbaik bagi urusan dunia dan akhirat orang-orang beriman. Nah, tetapi tadi karena kita tidak bersungguh-sungguh menjadi pribadi yang mufaqqaf, yang berwawasan, dibodohinya. Kita belajar, mudah-mudahan kita masih ingat bagaimana Aceh dikuasai oleh Belanda ketika meninggalkan jihad. Ya. Ketika Snophoff-Roene datang ke Aceh dengan tampilan sebagai seorang ulama, dia hafal Quran, hafal hadis, dia bicara macam-macam sebagainya. Kemudian dikatakan dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Sudahlah kita di penjara ini. Tidaklah terlalu banyak mengurusi para penjajah. Jugalah mereka dengan kita maksimalkan ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah misalnya. Kalau tidak terjadi. Lalu apa? Jadi terjadi switch of condition. Perubahan kondisi yang sangat drastis ketika sebelumnya Aceh tidak mampu disusupi oleh penjajah Belanda karena kekuatan barisan militer. Ada
Malahayati, Panglima Malahayati di Aceh itu yang luar biasa kemampuannya mengelola armada laut luar biasa. Tetapi ketika para ulama mampu dipengaruhi oleh cara berpikir si kafir Snowhawk-nya ini, bernama Abdul Ghaffar itu, karena namanya tampilannya dan bacaannya mungkin lebih fasih dari sebagian ustaz-ustaznya di Aceh waktu itu. Akhirnya apa? Tersedot dari rumah, terpalingkan, akhirnya apa? Lemahlah pertahanan, akhirnya masuk mereka dan akhirnya seluruh tanah Nusantara berhasil dijajah. Kenapa? Karena kita tidak paham tentang agama ini secara menyeluruh. Ini masalah. Yang keempat, qawiyul jasad. Kenapa ngomong ini mulai lagi? Seorang mukmin sejati ketika memperbaiki dirinya, amalnya, orientasinya setelah akidah, setelah ibadah, setelah akhlak, setelah ilmu adalah jism, fisik. Seorang mukmin yang sejati itu harus sehat, harus kuat. Dia memperhatikan kesehatannya. Nah, mohon maaf sekali Bapak, mohon maaf sekali. Aku ingin memanfaatkan majelis ini untuk menghimbau dari hati yang tulus insyaallah kepada bapak-bapak yang mungkin sampai ini masih merokok. Mohon maaf. Ya, kalau masih ada yang merokok, yang menghisap, please, mohon, mudah-mudahan bisa berhenti sekarang juga. Sayang sekali, lah jadi aktivis subuh berjamaah tetapi masih merokok, masih menghisap, itu sayang sekali. Tidakkah benda itu sendiri sudah mendeklarasikan dirinya? Merokok membunuhmu, katanya kan? Memang tidak membunuhku, kan? Kan membunuhmu, bukan membunuhku, katanya kan? Stop, itulah. Selalu saya ada alasan bagi orang itu berpaling dan berkilah dari apa yang dia lakukan. Tapi mohon maaf, mungkin ini sensitif ya, tapi mungkin ini karena mumpung alhamdulillah ketemu dengan muslimin yang jumlahnya 1 juta kurang. Please, mari kita this is moment of change. Ini momen perubahan. Salat subuh jamaah ini luar biasa, seharusnya membuat kita berubah dalam banyak hal. Salah satunya apa? Mari tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang merusak tubuh kita dan tubuh orang lain di sekitar kita. Tubuh ini bukan milik kita, ini titipan dari Allah. Itu yang membedakan kita di orang kafir. Kalau di orang kafir anggap tubuh ku miliknya, bagi orang kafir apa? Takut, tasarinya, pati lanjang di jalan, tasarinya, katanya tubuh apa? Katanya, this is human rights, katanya ini hak asasi manusia. Kata mengambil telanjang, tato-tato macam saya, tasarinya, katanya, kanannya, jahil. Nah, orang-orang mungkin tahu tubuh ini bukan milik kita, ini titipan Allah yang harus kita jaga. Karena akan kita pakai lagi untuk apa? Ibadah kepada Allah. Maka harus dan ibu berjuanglah terus untuk membujuk, merayu bapak-bapak, para suami tercinta yang mungkin belum kunjung berhenti dari merokoknya. Kalau pun tak hari keju, tapi rancanya hari keju bagi. Mudah-mudahan keluar dari masjid ini semua kita yang masuk tadi sebelum sholat masih dengan pikiran sudah buka merokok kepada saja. Alhamdulillah tidak ada asbab gitu ya. Mudah-mudahan sekarang juga mengikhlaskan diri. Yang ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini juga saya bertekad berjanji kepada Engkau ya Allah, saya akan hentikan perbuatan yang merusak tubuh yang ada di depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebab kalau ditunda-tunda, habis lah. Pokoknya sebelum puasa boleh berhenti ya. Itu syaitan hasil. Syaitan itu jeratnya apa? Menunda-nunda kebaikan. Habis lah, kegagalan. Hari ke puasa lah, saya ke puasa di puasa kok buku tu masuk tu dan berhenti macam akhirnya jadi hati-hati yang mudah-mudahan salah satu amal yang didapatkan oleh Ustaz di GMTF MUI setelah ini adalah bahwa seri ke-24 gerakan subuh jamaah ini di antara hasil konkretnya adalah membuat para jamaah ini selain insyaallah mudah-mudahan ke depan akan tetap semangat salat subuh jamaahnya juga menghentikan merokok dan mesum insyaallah. Amin. Selain olahraga, selain menjaga istirahat, menjaga makanan dan lain sebagainya, ya, itu amal dalam konteks menjaga jasad. Maka bapak ibu benar rajin olahraga pagi, menyediakan waktu untuk berolahraga itu amal, ya, itu amal, itu ibadah. Dan anggap itu bukan ibadah, itu karena itu ibadah. Maka kita sebagian, mohon maaf, termasuk yang dengan segala kelemahan berusaha mencari waktu tapi belum berhasil. Bersyukurlah orang yang sudah berhasil menyediakan waktu setengah jam minimal setiap hari untuk
jalan pagi, kau main badminton, apapun ya, untuk menjaga kesehatan itu harus sebenarnya. Kenapa? Karena tubuh ini memang harus kita maksimalkan kualitasnya untuk durasi perjuangan yang lebih lama. Ya. Dan sayang ada banyak orang-orang baik yang gagal menjaga tubuh sehingga meninggal lebih awal. Meskipun umur di tangan Allah, tapi Allah perintahkan kepada kita menjaganya. Itulah kalau sudah katakan mental khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu sa'a 'amaluhu. Manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan pendek dan buruk amalnya, dan manusia yang paling buruk adalah yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Syarrun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu sa'a 'amaluhu. Yang paling buruk adalah yang panjang umur dan buruk amal. Menjaga tubuh adalah bagian dari amal yang insya Allah mudah-mudahan itu kita punya harapan untuk berdoa kepada Allah. Allah tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Yang keenam, mujahidun li nafsi. Seorang yang beramal memperbaiki diri itu targetnya adalah apa? Membuat diri yang orang yang mujahid, yang selalu bergerak, selalu berbuat. Dia bekerja keras, dia berjuang, bukan pemalas, bukan penonton, bukan hanya pengamat, dan mujahidun li nafsi. Maka karena itu tadi Ibu, kita ini yang alhamdulillah hari ini menikmati amalnya Bapak di GTF MUI di tingkat kami ini, mudah-mudahan tidak akan pernah merasa tenang sebelum kita juga melakukan perbuatan yang sama dengan ini, syukur-syukur lebih. Ya, kalau kan Pak Ibu melihat ya, untuk bisa mengumpulkan orang sebanyak ini kan bukan pekerjaan sederhana. Ini pekerjaan luar biasa. Maka semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada Ustaz Fatih Rabbani, Ustaz Rifki, Pak Haji Asmari, Ketua Panitia Seluruh Jamaah, ada Pak Haji Anto seluruhnya, ada Pak Padung, ada Ustaz Abdul Qayyum, ada Adinda Khairi, ada Pak Edi, ada Pak Ustaz Abdullah Mahmud, dan seterusnya. Tidak semua hafal nama, tetapi luar biasa perjuangan mereka sehingga kita hari ini menikmati seluruh jamaah seperti ini. Lalu apakah kita hanya akan menjadi penikmat ini saja? Tidakkah kita mau dan iri lalu akan melakukan amal yang minimal sama, syukur-syukur lebih di lingkungan kita masing-masing, atau dalam model yang lain? Dalam model yang lain itu di antara yang sangat ingin saya sarankan. Kalau ada ibu yang hadir di majelis taklim masjid raya setiap Jumat yang agak tinggi ya, yang agak tinggi. Salah satu kerja umat yang hari ini minim sekali fokusnya ke arah itu adalah membina generasi. Bapak Ibu, membina generasi yang dalam bentuk paling teknis, coba kita sampaikan. Bentuk paling teknisnya pembinaan remaja berbasis masjid dan musola. Membina remaja, mengadakan wirid remaja, pengajian remaja, dan pemuda berbasis masjid dan musola. Nah, itu insya Allah Bapak Ibu kita yang hadir, namun saya berharap sekali meskipun dimaklumi tidak semua mungkin mampu melakukan itu dengan berbagai kendala. Tetapi sebenarnya sebagai ladang amal semua kita mestinya bersemangat melakukan itu. Ya, karena banyak di antara alasan itu sebenarnya adalah fabricated reasons, kata alasan yang dibuat-buat. Sebagian di antara yang membuat kita tidak bergerak itu adalah alasan yang sebenarnya tidak masuk akal. Maka Bapak Ibu, kamu sangat sarankan sekali kita yang hadir ini, alhamdulillah sudah sekian puluh kali atau belasan kali yang sudah jamaah. Mari terjemahkan semangat yang luar biasa ini. Ketika Rasul katakan inna athqala salatin 'ala al-munafiqin salatul fajr wa salatul isya, kata Rasul, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Dan bapak-bapak ibu berhasil mengalahkan tantangan itu. Berarti alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini minal aqwiya, di antara orang-orang kuat, mudah-mudahan insyaallah. Tetapi jangan hanya jadikan kekuatan ini sekedar untuk diri awak saja. Mari terjemahkan itu juga keluar. Nah, mari bergerak juga. Mari gerakkan juga kebaikan di sekitar kita. Di antara yang menunggu aksi bapak-bapak ibu, tetap membina remaja, membina pemuda, membina generasi berbasis masjid dan musola. Maka harapkan sekali ibu, mari setiap kita ini hadir ini. Sebagian mungkin adalah ketua pengurus masjid, ketua musola, sekitar macam-macam. Di sebagian tempat lah sering sampaikan ada yang sudah bergerak, ada yang belum. Mudah-mudahan ini momen untuk sekian kali ingin mengajak kita sama-sama
aulawiyatil a'mal. Ini di antara prioritas amal hari ini, membina generasi. Bapak Ibu kalau kita sadar yang hadir seluruh jamaah mereka komposisinya masih lebih banyak yang tua-tua daripada yang muda. Walaupun alhamdulillah dibanding sholat-sholat biasanya kita di rumah, di masjid atau sholat itu masing-masing relatif cukup membanggakan kehadiran kaum muda, pemuda dan remaja. Alhamdulillah, bahkan anak-anak alhamdulillah luar biasa. Nah, adik-adik itu semoga orang tuanya Allah balaskan para keluarga dan mudah-mudahan istiqomah terus. Tetapi ini tidak selesai dan tidak boleh hanya sampai di sini. Faktanya generasi penggerak kebaikan di masyarakat kita yang berasal dari orang-orang muda yang energik itu masih sangat sedikit, dan tugas itu untuk mengarahkan mereka. Maka Bapak Ibu sekali lagi, selain tadi masalah rokok ya, juga sangat mengajak menyeru kita sama-sama, mari juga menjadi penggerak amal kebaikan di lingkungan berupa apa? Pembinaan generasi, menghidupkan wirid-wirid remaja di mustajid mushola kita masing-masing. Namun insyaallah yang boleh kita kawan-kawan selesai insyaallah siapa mencarikan ustaz dan pokoknya ada yang menjadi tuan rumah untuk menyampaikan ke anak-anak muda di sekitar masjid mushola itu, mengirimkan undangan, menetapkan jadwal, menentukan waktu sesuainya, insyaallah kita datang. Tidak usah pikirkan biaya dan sebagainya, insyaallah kita bisa carikan itu. Tetapi kalau itu bisa bekerja sama untuk itu, insyaallah hasilnya akan lebih maksimal lagi. Anehnya Bapak Ibu kadang-kadang ya, kadang-kadang maaf sekali, kok sensitif loh. Memang mengaji banyak sensitifnya. Tetapi kalau tidak kita sentuh yang sensitif itu, kapan lagi kita akan menasihati diri? Kadang-kadang kita kan sebagai pengurus masjid, orientasi kita terhadap kegiatan-kegiatan adalah yang bernuansa fisik ya. Aku harus dijual, menara harus diperbaiki, atau harus diganti, karpet harus diganti, macam-macam. Ketika bicara tentang Ustaz, untuk remaja, kita hidupkan kegiatannya. Kalau boleh kami mohon dibantu dan aku proposalnya dan rincian biaya untuk kegiatan sebulan langsung. Ini nggak perlu dipilih ganti karpet sih masih ada. Coba, kenapa untuk urusan fisik kita bisa all out habis-habisan mencari dana yang kemarin, bahkan mengirim proposal ke rantau, bahkan mungkin ada di luar negara ya gitu. Kenapa untuk memikirkan yang akan mengisi masjid secara berkelanjutan, yang akan meramaikan sop-sop pertama, sholat berjamaah remaja, pemuda, anak-anak awal? Kenapa kita kehabisan akal untuk memikirkan caranya? Kita harus berjuang terus menghasilkan kader-kader pemimpin umat itu, dan itu bukan amal instan. Itu tidak akan selesai dengan sekali dua kali kegiatan, sekali dua kali ceramah. Itu butuh proses pengkaderan yang panjang. Dan kita harus mengeluarkan energi kita untuk itu. Kita harus all out untuk itu. Maka Bapak Ibu, bos, ajak. Dan jangan tunda-tunda dulu. Aku saudara yuk gitu. Jangan. Di hari-hari ke depan ini kalau bisa sabar berayu, kita mulu sekali pertemuan remaja insyaallah saja. Berikan gambaran apa yang pernah kami lakukan di sebagian tempat. Yang terpenting apa Ibu? Tetapkan saja waktunya, ya. Dan itu harus sekali sapakan. Dan Ramadan tidak berhenti. Kenapa Ramadan? Kalau mengaji Ramadan itu berhenti ya puasa. Justru seharusnya lebih aktif lagi di bulan Ramadan. Tinggal membedakan waktunya dan sebagainya. Tetapkan waktunya, hubungi ustadznya, undang remaja itu, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Walaupun hadir surang, tidak masalah, pokoknya mulai dulu. Setelah itu nanti dibenahi sedikit-sedikit. Pak kurang, bawa pada tibu, kirim undangan ke ada yang bos sering sebut ini, ada Pak Zal, Pak Naru, kami menantu kami di Balai Panjang, beliau keliling dari rumah ke rumah di sekitar masjid itu. Beliau data ada 90 remaja, alhamdulillah, remaja SMP, SMA, kuliah, namanya sekolahnya 5 kelas barang, menghafid, orang tua. Diundang untuk mengajar rutin setiap malam Ahad, maghrib sampai isya, setelah isya kita sekitar setengah jam, 1 jam, setiap pekan, setiap malam Ahad. Dan hal itu jalan. Tentu ada fluktuasi, dan ini kayak biasa dalam perjuangan dakwah. Tetapi rupanya kalau lagi bodoh itu memang Allah pun akan mudahkan. Itu janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah pasti akan kami mudahkan. Allah akan bukakan, kami akan bukakan subulan, jalan-jalan kami, kata Allah. Bukan sabila, tapi subulan, banyak jalan kami. Asal mau bersawur. Jangan lewatkan alasan dan banyak mencukup ada alasan lah, nambah panjang. Cukup dulu. Dan ini amal. Bukankah kita yang sangat menginginkan apa yang Allah gambarkan dalam Quran? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
datang saat di mana amal akan ditimbang dan kita akan berharap jadi orang yang taqulat mawazinu, timbangan amalnya baik, sehingga kita dapatkan aisyah radiyah, kehidupan yang menyenangkan luar biasa, tidak akan tergambarkan oleh logika orang-orang, oleh manusia. Rasul katakan dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara qalbi bashar. Aku sudah sediakan untuk orang-orang saleh, kata Allah, surga yang tidak pernah terdengar cerita tentang keindahannya, tidak pernah ada fantasi manusia bisa menjangkau itu, tidak pernah terlihat oleh mata. Allah sudah sediakan itu, kita inginkan itu, tetapi amal apa yang kita kerjakan? Dan amal membina generasi itu amal unggulan, Bapak. Rasul katakan dalam hadis, la ayyadallahu bi rajulin wahidan khairun laka min dunya wa ma fiha. Satu orang saja, satu orang berhasil itu hantarkan hidayah kepada Allah. Dan salam pun datang itu dia pintu saji, jadi tahu punya pintu saji, berubah atau mesti dia jago orangnya, jaga pergaulannya dan sebagainya, dia menjadi wanita salehah. Satu orang saja, berhasil kita hantarkan hidayah kepadanya, tentu dengan perjuangan itu. Khairul laka min dunya wa fiha, kata Rasul, lebih baik bagimu dapat dunia dan seluruh isinya. Tapi apa? Alasan namanya. Kadang-kadang Bapak Ibu, kenapa hari pembinaan remaja generasi di masyarakat itu sangat lemah? Di antaranya adalah karena memang orang tua maaf sekali menggunakan kata yang tidak santun, tetapi mudah-mudahan bisa dideklarasi. Memang kita orang tua dan mada, ya. Kita orang tua kebanyakan dan mada. Ketika ada bahasa, mohon maaf sekali, mungkin curhat. Ketika untuk urusan sekolah, mohon maaf sekali, ya pada oleh kepala sekolah yang luar biasa, insyaallah. Tetapi ini bukan bahasa tidak sensitif terhadap tidak hormat Rasulullah, seperti luar biasa. Tetapi kenapa untuk urusan sekolah yang tidak semua kegiatan seperti itu selalu dimanfaatkan setiap hari oleh anak-anak kita bela-belain Senin sampai Sabtu itu dia akan nonda waktu dia belanja itu hari baju macam-macam seperti itu. Kenapa untuk membenahi akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka panjang banyak alasan ini banyak PR, ini pengujian dan sebagainya. Hanya 1 jam saja di masjid sekali sepekan minimal. Hanya sekali sepekan dan hanya 1 jam dari maghrib sampai isya. Baru pun tidak mau mendorominya untuk ya bila kamu saji ada wirid ini dan sebagainya. Baru kau awal dan mengalami dan sebagainya. Kau ujian mananya besok bukan berjasa malam tu ini bisa membuat dia belajar besok bisa menjawab soal-soal, bukan. Itu adalah proses panjang dia belajar selama ini. Walaupun sama malam tu tidak mau lama jumpa atau nanti sudah insya pun bisa. Maka Bapak Ibu ya, ini para pencinta salat subuh jamaah, mari terjemahkan semangat ini tidak hanya untuk sekedar salat subuh jamaahnya, tetapi juga untuk amal-amal yang lain. Dan salah satu prioritas itu adalah membina generasi, menghidupkan diri remaja, pengajian pemuda, pengkaderan pemimpin muda, masjid dan sebagainya. Mari kita semua bergerak untuk itu. Belum terlambat, sabarun terlambat mana? Masih lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. 5 menit ya, 5 menit terakhir. Menjaga nafsi, haris ala waktu, bersungguh-sungguh menjaga waktu. Qad al-kasab, mampu bekerja, tidak boleh menjadi pengangguran, tidak boleh menjadi orang yang membebani orang lain. Dia harus menjadi orang yang nafi'un lil ghairi, yang bermanfaat bagi orang lain. Dia harus menjadi orang yang munazzam fi syu'uni, teratur urusannya seterusnya. Nah itu amal dalam konteks memperbaiki. Yang kedua, amal dalam konteks takwinu baitin muslim. Seorang mukmin yang beramal menerjemahkan iman yang dalam amal itu bukan hanya yang diurus tentang dirinya, tetapi juga membentuk keluarga yang Islam. Ya, Bapak Ibu, fenomena generasi kita yang hari ini sudah menganggap lazim berzina di usia muda mereka, pacaran. Saya akan salah, kita orang tua. Bapak ibu dan punya anak laki-laki, anak padusi sama, laki-laki perempuan sama. Tolong ingatkan, sampaikan ke orang karena sebelum terjadi, apalagi setelah nampak terjadi tak terlalu. Sebelum terjadi dipintik, kalau terjadi terlambat awal maka bersungguh lebih harus sungguh-sungguh lagi mengingatkan. Nah, dalam Islam anak laki-laki padusi itu tidak boleh paci-paci, bergonceng-gonceng, bagi-bagi, bonda, dulu, tidak boleh mengajarkan keseluruhan itu. Menyentuh saja tidak boleh. Nah, Rasul katakan la'il qala firasi ahlikum min hadid khairul lahu min ayyamasa mar'atan la tahid lahu. Kalau seseorang disisir kepalanya dengan sisir dari besi itu masih lebih baik baginya daripada menyentuh
tangan perempuan yang bukan mahramnya, ajarkan. Nah, ajarkan kayak itu. Nah, menjadi saja dalam kepalusi. Allah perintahkan soal ayat 31, ghaddul basar kullu mu'minin ghaddul min absarihim. Wahai orang beriman, tundukkan pandanganmu. Ajarkan. Pintik ingatkan, tagah, cegah sebelum terjadi. Mohon maaf beberapa tugas di pengadilan malam banyak. Itu banyak sekali kasus perceraian di pengadilan agama itu yang memang awalnya lah rusak. Menikah bulan April, lahiran bulan Agustus. Dan itu banyak sekali. Ada juga yang apa? Tapaso nikah capek, dekanulah dahulu banyak ya bro. Kabau, sapi, Jawi, buffalo dan seterusnya. Siapa yang salah? Orang gaib yang tidak mendidik, mengawal mereka, mengingatkan dan seterusnya. Jadi Pak Ibu tolong sampaikan karena pacaran itu haram, ya. Tetapi tidak cukup dengan segala karena pacaran itu haram, haram dia Pak. Tidak akan selesai dengan sekedar itu. Butuh pendekatan, proses panjang. Coba lihat bagaimana pertumbuhannya. Apakah kita dekat dengan anak-anak kita? Apakah kita punya waktu cukup berdialog dengan mereka, mendengarkan curhatannya dan seterusnya? Banyak harus kita perbaiki dan pastikan bahwa itu akan kita lakukan kepada Allah SWT. Yang kedua, tapi banyak muslim. Yang ketiga, irsyadul mujtama. Amal kita dalam konteks membina umat dengan dakwah. Yang keempat, tahrirul watan. Negara kita hari ini, Bapak, data media yang membaca mohon dikoreksi kalau bersalah. Utang pemerintah sampai hari ini sudah sampai 4.000 triliun berdasarkan 4.000 triliun, ya, utang. Jadi meskipun secara de facto nampaknya awak tidak sedang dijajah karena pertaburan tank-tank di berbagai penjuru, tidak. Mungkin Tuhan tidak, tetapi secara ekonomi kita dijajah, secara ideologi kita dijajah, secara politik boleh jadi sebenarnya kita sedang sepenuhnya dijajah. Dan kita harus lakukan tahrirul watan. Kita bebaskan dengan apa? Tadi dengan seluruh perjuangan kita, dengan melapatkan barisan, dengan pemahaman kita, dengan persatuan umat, dengan dakwah yang maju dan seterusnya. Yang kelima, yang adil qaul ad-dawli, yang kelima islahul hukumah, memperbaiki pemerintah. Yang keenam, yang adil qaul ad-dawli lil umat Islam, mengembalikan kekuasaan umat Islam. Lalu yang juga 7, ustadiyatul alam, memastikan lagi bahwa umat ini menjadi rahmat bagi semua. Allah katakan bahwa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Islam rahmat bagi seluruh alam. Kalau hari ini Palestina, Suria, yang Mesir, Rohingya, Pakistan, Filipina dan sebagainya dijajah oleh orang-orang zalim, itu PR kita, tugas kita, dan kita tidak pernah boleh diam untuk itu karena mereka saudara kita. Meskipun kita tidak pernah kenal mereka, sakit mereka adalah sakit kita. Dan mudah-mudahan kita akan berjuang juga semaksimal kemampuan kita untuk itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ingin setelah bicara tentang Ramadan, tetapi karena akan ada nanti terakhir Ramadan Selasa malam ya, tadi sudah dibacakan namanya. Mungkin di situ nanti akan dikupas lebih luas. Satu saja tentang Ramadan yang mau ingin sarankan itu, mari pastikan setiap kita yang hadir itu minimal di bulan Ramadan mengkhatamkan Quran minimal sekali. Ya, mudah-mudahan setiap kita yang hadir ini, jadikan Ramadan itu juga syahrul Quran bagi setiap kita. Maka mari rencanakan dari sekarang minimal setiap hari di Ramadan itu kita baca 1 juz sehingga kita khatamkan dalam 1 bulan itu minimal sekali. Syukur-syukur 2 kali. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan Quran 60 kali di 1 bulan Ramadan. Bisa. Karena beliau mau, beliau bisa. Nah, banyak alasan dari itu. Nampak baca boleh. Sebenarnya itu hanya sekedar apakah kita memiliki azam atau tidak. Dan Imam Syafi'i mencontohkan itu untuk kita. Jadi minimal apa itu? Tidak harus 10 kali, tidak harus 10 kali, tidak harus 10 kali. Kalau bisa bagus ya, asal kita bisa bagi waktu. Minimal sekali, mudah-mudahan kita bisa khatamkan Quran Ramadan ini, dan insya Allah juga sangat besar efeknya untuk penguatan ruhiyah kita, sehingga perjuangan umat ini akan terus bisa kita kawal sampai nafas terakhir kita menyebut husnul khatimah insya Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian Bapak-bapak dan Ibu. Wa a'udzu billahi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kami mohon untuk tetap bertahan di dalam masjid. Adalah sebuah pemohonan penting yang akan kami sampaikan untuk tetap bertahan di dalam masjid sebentar saja. Terima kasih. Alhamdulillah.